Calon Tumbal Pesugihan, Part 65, Perintah. Sok atuh, kamu pergi ke rumahnya Mang Hamid aja. Biar kamu bisa ibadah lebih baik hari ini daripada biasanya. Biar lebih konsentrasi selama kamu puasa, saran Jaya saat baru saja membuka warung pagi itu. Tapi yang mau bantuin bapak siapa? Kak Deni jelas enggak bisa maksimal kalau kerja berdua aja sama bapak, ujar Agil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Agil dan Jaya, serempak. Rini masuk ke warung tersebut, di belakangnya ada Zifan dan Zian yang tampaknya sengaja datang ke Cijanur pagi-pagi sekali. Kak Agil, pergi ke rumah Mang Hamid sekarang ya. Nanti kakak akan ditemani sama Yus, Zian, dan Zifan. Nanti aku yang akan bantuin di sini, ujar Rini. Neng Dinda ada di mana sekarang, Neng Rini? Tanya Agil. Dinda, Kalin, Vira, dan Kira sedang mempersiapkan semua syarat untuk melakukan ruqyah terhadap Kak Agil. Mereka ada di rumah Dinda, karena saat ini Kira dan Vira juga sambil bertugas mengawasi gerak-gerik Roy serta Neng Hesti, jawab Rini. Agil pun mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia paham dengan semua tugas yang sedang dijalani oleh semua orang. Setelah Agil pergi bersama Zian dan Zifan, Rini pun segera menyerahkan satu paper bag berisi kotak makanan ke tangan Deni yang baru saja keluar dari rumah. Itu sarapan yang Dinda buat untuk Kak Deni dan Bapak, ujar Rini, yang kemudian langsung mengambil alih tumpukan keripik tempe yang harus disusun di meja dari tangan Deni. Deni menatap Rini selama beberapa saat. Ia melihatnya menyusun semua keripik tempe ke atas meja seperti yang biasanya. Jaya pura-pura tidak tahu kalau Deni sedang memperhatikan Rini dan terus saja mengelap mangkuk yang masih basah agar cepat kering. Neng Rini, panggil Deni. Rini pun menoleh ke arah Deni dengan cepat. Iya, Kak, ada apa? Setelah Agil menikah sama Neng Dinda besok, kamu mau enggak nikah sama kakak? Tanya Deni tidak ragu-ragu. Jaya pun segera menatap ke arah Deni sambil memasang ekspresi kaget di wajahnya. Atuh Deni, masih pagi-pagi buta kamu teh udah ngelamar anak gadis orang. Enggak sopan ya kamu? Coba kalau mau ngelamar itu ajak dulu duduk berdua Neng Rini, ajak bicara baik-baik. Bukan asal tembak dan asal tanya aja, omel Jaya sambil menyabet punggung Deni dengan serbet yang masih dipegangnya sejak tadi. Wajah Rini mendadak merah tak karuan, sehingga membuatnya salah tingkah. Jaya pun kini menatap ke arah Rini sambil menunjukkan wajah yang benar-benar tidak enak. Maafin Deni ya, Neng. Deni memang suka ada-ada aja kelakuannya kadang-kadang, ujar Jaya. Enggak apa-apa kok, Pak. Aku cuma agak kaget aja karena ditanya begitu sama Kak Deni, tanggap Rini, masih senormal biasanya. Tapi kakak serius mau ngajak kamu nikah, Neng Rini. Kakak enggak main-main, ujar Deni, tidak mau mundur. Jaya dan Rini kini saling menatap satu sama lain, setelah menatap ke arah Deni sebelumnya. Iya, aku paham Kak. Tapi benar loh kata bapak, ini masih pagi-pagi buta. Harusnya kakak cari waktu yang tepat dulu kalau memang mau menanyakan hal-hal seperti itu. Lagi pula, aku dan kakak bahkan belum pernah bicara berdua dengan serius mengenai perasaan masing-masing. Ya, mungkin sebaiknya kita cari waktu yang tepat dulu untuk membahas hal itu. Jelas Rini agar Deni segera paham dan agar rasa panas dingin yang di tengah dirasakan olehnya segera mereda. Jaya kembali menyabet punggung Deni menggunakan serbet seperti tadi. Udah, sana masuk, makan dulu sarapan dari Neng Dinda. Kalau nanti pekerjaan udah beres semua, baru bicara baik-baik sama Neng Rini, saran Jaya. Iya, Pak.
balas Denny, menuruti apa yang Jaya sarankan. Setelah Denny masuk ke dalam rumah, Rini pun segera membantu Jaya untuk menyajikan dan membungkus bubur karena pembeli mulai berdatangan. Sabar-sabar ya Neng, kalau lagi menghadapi Denny. Denny biasanya suka membingungkan sikapnya. Tapi insya Allah, Denny enggak pernah macam-macam terhadap wanita manapun. Neng Rini adalah yang pertama dia beri pertanyaan seperti tadi, jelas Jaya. Rini pun tersenyum seadanya dan kemudian mengangguk. Iya, Pak, Rini insya Allah akan memahami hal itu, tanggap Rini pelan. Mendengar tanggapan itu, Jaya pun seketika sadar bahwa saat ini Rini mungkin juga memiliki perasaan yang sama terhadap Denny. Roy masih menatap ke arah rumah Dinda dari balik jendela kamar khusus. Ia benar-benar sedang memulihkan kekuatan agar bisa kembali mendapatkan tumbal untuk menggantikan 2 tumbal yang dihancurkan oleh seseorang. Saat ini keinginan terbesarnya adalah memiliki Dinda. Ia tak ingin menumbalkannya, namun lebih ingin menguasainya. Aku akan melepaskan pelet yang mengikat Hesti dan menceraikannya sekarang juga. Hesti harus segera kembali menemui Ki Juma agar pelet yang tertanam pada tubuh Agil bisa kembali dibangkitkan. Agil harus kembali menjadi tergila-gila pada Hesti agar Dinda merasa kecewa padanya. Setelah Dinda merasa kecewa pada Agil, maka aku akan dengan mudah menjeratnya menggunakan pelet agar dia menjadi milikku selama-lamanya, gumam Roy. Roy pun segera berbalik dan keluar dari kamar khusus itu. Ia membuka botol air yang didapatnya dari Ki Juma semalam, lalu mendekat pada Hesti yang tengah berada di dapur dan menyiramnya secara tiba-tiba. Hesti jelas merasa kaget dengan hal itu, namun dalam sekejap Hesti tampak sangat kebingungan selama beberapa saat. Bagaimana Hesti? Apakah terasa jauh lebih lega bagi kamu setelah tidak terjerat oleh pelet yang aku berikan selama 10 tahun terakhir? Tanya Roy dengan santai. Hesti pun kini menatap ke arah Roy sambil tersenyum sinis. Kenapa baru sekarang kamu lepaskan pelet itu dariku? Kenapa harus kamu lakukan setelah 10 tahun berlalu? Bentak Hesti tampak begitu marah. Enggak usah drama. Sekarang tugas kamu cuma satu. Pergi ke rumah Ki Juma dan minta pada Ki Juma agar pelet yang kamu tanam di dalam tubuh Agil kembali dibangkitkan. Kamu ingin menyakiti Neng Dinda, bukan? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Neng Dinda dan Agil sedang dalam posisi saling mencintai teramat dalam. Jadi kalau Agil berhasil kamu jerat dengan pelet itu seperti 13 tahun yang lalu, maka kali ini Neng Dinda tidak hanya akan merasakan sakit tapi juga akan mendapatkan kehancuran, ujar Roy, seraya tersenyum licik. Setelah aku tidak berguna lagi untuk kamu, sekarang kamu mau menjerat Neng Dinda seperti kamu menjeratku dulu, sindir Hesti. Siapa yang bilang kamu tidak berguna sekarang? Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa memisahkan Agil dari Neng Dinda. Kamu satu-satunya kunci untuk membuat hal itu menjadi terlaksana. Roy pun mengusap kedua pipi Hesti dengan lembut. Sekarang cepat ganti baju kamu dan segera pergi ke rumah Ki Juma. Buat Agil menjadi tergila-gila padamu lagi. Kalau perlu buat Agil bertindak kasar di hadapan Neng Dinda agar Neng Dinda membencinya seumur hidup, perintah Roy sekali lagi. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sukses dan sehat untuk kita semua.